Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha كرمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هال من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang pada pagi hari ini hadir, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keistimewaan dibandingkan sholat-sholat yang lain. Alasannya sholat subuh itu berat sekali karena masih kondisi bangun tidur, masih ngantuk. Dan sholat asar itu waktu yang sering dilupakan. Kerja dari zuhur sampai sore, kadang-kadang tanggung banget tuh waktu asar, sehingga terlena, habis waktunya tahu-tahu maghrib. Maka dari itu, bagi siapa yang bisa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, ada jaminan menurut Rasulullah. Hadis yang pertama, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Singkat, padat, mantap. Siapa orangnya, kata Nabi? Kalau dulu mengatakan man sholat, barang siapa. Barang siapa yang sholat bardaini, di antara dua dingin. Itu pagi-pagi kayak sekarang ini dingin. Sore asar itu juga waktu dingin. Ya kalau di Bekasi Utara aja, Bekasi Utara agak panas. Tapi kalau itu di Bogor, di Puncak itu udah dingin. Maka dua waktu ini disebutnya adalah bardaini, sholat yang waktunya dingin. Dakhalal jannah, akan masuk surga. Bukan akan, dakhala itu fi'il madhi, dijamin masuk surga. Saya ulangi, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan sholat dua di waktu dingin itu, dia masuk surga. Karena dakhala bentuk kata kerja yang menunjukkan kepastian,
Tapi kalau fi'il mudhari ya, itu akan bisa iya bisa tidak. Tapi ini dakhalal jannah dijamin masuk surga. Barda ini artinya sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau lihat konteksnya seperti ini, seolah-olah orang mudah sekali untuk masuk surga. Kita tenang gitu, karena sudah sholat subuh, asar juga sholat, masuk surga. Bagaimana sholatnya lengkap kalau 5 semuanya? Ya udah jaminannya adalah surga. Tetapi konsekuensinya tentunya adalah cukup berat. Yang betul-betul sholat itu rutin, khusyuk, ya sesuai dengan aturannya. Insya Allah masuk surga. Dan sholat itu kan tanha anil fahsai wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu konsekuensi daripada sholat dan seterusnya. Artinya perilakunya, akhlaknya, bicaranya itu harus bisa menyesuaikan bahwa saya orang yang biasa sholat. Kemudian pada hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ibnu Ruwaibah. Ada orang namanya Ibnu Ruwaibah. Ruwaibah itu kelihatannya kayak nama perempuan tapi laki-laki. Radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya'nil fajr wal asra. Rawahu Muslim. Jadi dari Abi Ruwaibah, Rasulullah bersabda, ayyali jannaro, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang, sholat yang melakukan sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Artinya sholat tulu'i syamsi ya sholat subuh, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam sholat asar, yakni al-fajr wal asr, itu sholat fajar dan sholat asar. Di dalam Al-Quran dikatakan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang saya baca tadi di rakaat pertama suratannya ya, surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah olehmu salat aqimis sholata liduluki syamsi, sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Inna sholata, di sini sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Masya Allah, Bu, semangat sekali. Kompak loh jawabannya. Sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Jadi dalam surat Al-Isra ini ya, bahwa
Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Dalam tafsirnya mashhuda disaksikan oleh malaikat. Ya Allah ya Rabb, gembira sekali kita salat subuh, malaikat menyaksikan, saksinya malaikat. Kira-kira kalau saksinya malaikat bisa bohong nggak itu? Nggak bisa bohong. Saksinya bukan manusia. Kalau manusia saksinya bisa berdusta, bisa bohong. Tapi kalau saksinya malaikat, maka ini yang akan melaporkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Wisma Asri, halo Bu, dicatat hari ini ikut sholat subuh di Masjid Rodatul Jannah Taman Wisma Asri 2. Tiap hari malaikat mencatat, kemudian dilaporin kepada Allah. Senang apa senang? Ya Allah, luar biasa. Asar berjamaah dicatat lagi. Ini bulan sudah masuk bulan Sya'ban. Iya betul. Rajabnya sudah habis, sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulannya diangkatnya amal manusia untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang bulan ini bulan yang dilupakan. Nabi mengatakan, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah milik Allah. Ampunan Allah banyak di bulan Rajab. Makanya bulan kemarin kita banyak-banyakin bertobat. Wiridnya kita ditambah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Sudah selesai itu. Sekarang sudah tanggal 2 bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Disebutnya bulan Ruwah. Ruwah asal kata ruh. Ruh jamaknya ruah. Beberapa ruh. Maka wajar kita itu mengirim doa arwah di bulan-bulan sekarang ini. Orang Betawi sering mengadakan ruwahan. Kadang-kadang tiap rumah ngadain ruwahan. Di sini ngadain ruwahan, sini ngadain ruwahan, sini ngadain ruwahan. Dengan waktu yang sama, ustadznya cuma satu, gempor gitu. Makanya apa? Udah nggak usah ngadain di rumah masing-masing, kumpulin saja di masjid. Jadi satu, kita ngadain ruwahan, yaitu ketika kita penutupan pengajian. Tutup pengajiannya ibu-ibu, kita kirim doa arwah. Ini kalau penutupan pengajian, kita kirim doa arwah karena di bulan Ruwah. Yang mimpin gurunya. Kalau kira penutupan diundang orang lain, yang nutup adalah ustadz dari lain, enggak baca doa arwah, enggak ini kirim doa arwah, rugi itu. Kalau mau undang orang lain, jangan pas penutupan. Yaitu misalnya acara Isra Mi'raj, acara Maulid, acara yang lain, undang dari luar. Penutupan yang buka juga ustadznya sendiri, yang nutup ustadznya sendiri, bacain doa arwah, tahlil. Ini bulan Ruwah, cakep. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pada kepengin ngirim doa, ditulis. Saya mau ngirim doa arwah ustadz, namanya A. Muhammad bin Muhammad, B. Fatimah bin Fulan, ini Fulan. Ada satu orang 5, kirim sini, kumpulin, kita bacain doa atau doa arwah. Itu bikin tumpeng,
makan rame-rame, cakep. Kalau enggak pokoknya apalah gitu, namanya penutupan. Yang buka ustadznya sendiri, yang nutup orang lain. Jadi pas bulan Rawah, doa arwah atau kirim arwah pada para leluhur kita, cakep, kumpulin jadi satu. Sholat asar dan sholat subuh itu istimewa sekali, ya. Wa qabla ghurubiha yakni al-fajru wal asru. Jadi tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum maghrib, ghurubiha yakni sholat asar. Ini hadis riwayat Imam Muslim atau hadis riwayat Muslim. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa orangnya yang sholat subuh ada dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Fanzur ya ibnu Adam, lihatlah wahai anak cucu Adam, layat lubattaka yatlubannaka, nun ini la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bisyai'in, rawahu Muslim. Jadi dalam tanggungan Allah, maka waspadalah wahai anak cucu Adam, tidak sekali-kali menuntut sesuatu pun dari tanggungannya. Jadi siapa orangnya yang sholat subuh itu ada dalam jaminan Allah, ditanggung oleh Allah keselamatannya, ditanggung oleh Allah itu keberkahannya, rezekinya. Ya Allah, ini Pak, sekarang Pak, kalau sholat maghrib ibu-ibu udah tambah banyak tuh. Ini satirnya sudah nggak cukup, sampai digelar ke sono semuanya. Biasanya cuma satu baris, sekarang sudah dua baris. Ibu-ibu Pak DKM perlu dipikirkan, ini ibu-ibu tambah banyak sekarang, nggak cukup, nggak muat itu. Sudah dua baris ke sini sampai pintu ini. Mungkin kalau dimajuin ke depan ini jadikan pintu ibu-ibu, boleh juga gitu. Cuma orang dari habis wudhu muter ke sana. Nggak muat soalnya. Daripada ini nambah lagi kepanjangan ke sana sampai mentok, ya mendingan dimajuin ke sini, depan pintu sini, pintu ini jadikan pintu ibu-ibu, bisa dari sini, bisa dari sana. Nggak cukup. Ini salah satu di antara kemajuan dan kesadaran. Memang untuk sholat subuh berat sekali. Maka orang yang sholat subuh ada dalam jaminan Allah, tanggung jawab Allah. Orang yang dijamin tentu saja dicukupi segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Ukuran seseorang dengan keimanan itu terletak juga di sholat subuh. Ketika sholat subuhnya kesiangan terus, itulah ukuran iman seseorang. Memang berat Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, kita nikmat sekali gitu. Jam 3:30 sudah bangun, udah nggak bisa tidur. Ya udah, awalnya kita paksain, tapi lama-lama terbiasa. Nikmat gitu. Kalau segen sholat subuh doanya tahu Bu? Ibu-ibu pas bangun tidur pada pegel, pada sakit, mau sholat jam segen banget, males gitu. Ada doanya, Allahumma
paksain. Apa Bu? Allahumma paksain. Iya, itu doanya. Bangun tidur masih ngantuk, lemes gitu. Udah, Allahumma paksain. Dipaksain. Akhirnya bangun dan melangkahkan kaki untuk ke masjid. Ini jamaah haji umroh saya. Kalau saya ajarin doa seperti itu, dipraktekin di Mekah sono. Pegel capek apa, bangun tidur, Allahumma paksain. Langsung berjamaah ke Masjidil Haram. Masya Allah. Ini udah kangen banget lama nggak umroh ya Bu. Tuh, sementara harganya tinggi. Sudah ada umrah dibuka, harganya 33 juta. Masih di karantina 5 hari. Sebelum berangkat 1 hari, pulang dari sana 5 hari. 6 hari itu karantina. Umrohnya hanya boleh sekali. Umrohnya hanya boleh sekali. Tawaf, sa'i sekali. Biasanya berkali-kali, kita hanya boleh sekali saja. Yang lainnya banyak-banyakin sholat di masjidnya itu. Ya Allah. Yang sekarang pada berangkat itu yang daftarnya sudah tahunan, udah setahun belum berangkat, dia kebelet banget, kepengin banget, terus duitnya ada, berangkat. Kondisinya sehat, karena harus di swab dulu, nggak hanya sekali, bisa 2-3 kali. Kalau terjadi sudah bayar, sudah apa, tiket sudah lengkap, tiba-tiba swab yang nomor 2 atau nomor 3 dinyatakan positif, gagal. Ini kan resiko itu. Baik, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujul ladina batu fikum. Ini kacamata saya yang asli hilang, ganti kacamata ini, kadang-kadang double titiknya. Ya. Batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Mudik lalu lalang berganti-ganti malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, sibuk malaikat hilir mudik berganti-ganti. Mereka berkumpul pada waktu asar, kemudian menaikkan malaikat ke atas bersama kalian orang yang sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikatnya itu selalu mengawasi bagi orang yang sholat subuh dan sholat asar. Lalu ditanya oleh Allah, ketika malaikat naik, ditanya sama Allah, mereka yang lebih mengetahui. Apa pertanyaan Allah? Bagaimana kalian tinggalkan para hambaku itu? Jadi ditanya malaikat, "Hei malaikat, gimana tuh hamba-hambaku yang di dunia?
kondisinya seperti apa yang dia lakukan, yang mengawasi mondar-mandir. Jadi pas lagi ya. Jawabnya malaikat apa? Ya Allah, kami tinggalkan hamba, mereka sedang sholat. Mereka sedang sholat. Kami sedang sholat. Kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Karena sholat pertama itu subuh di awal hari, menjelang maghrib juga sholat lagi. Jadi yang jaga pagi hari malaikat, kondisi hamba Allah juga sedang sholat, ya. Yang jaga sore juga sedang sholat. Begitu dia menghadap Allah, ditanya, ketika kamu meninggalkan hamba-hambaku, bagaimana itu kondisinya? Oh iya, saya jagain dia juga sedang sholat, saya tinggalkan juga sedang sholat. Oh, luar biasa. Makanya orang Majusi itu sholatnya hanya terbit matahari dan terbenam matahari. Di sini Al-Quran surat Hud ayat 114, wa qimis sholata tarafayn nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Pada ayat yang ke-114 surat Hud ini luar biasa, ya. Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi, siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan daripada malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Tarafayn nahar itu ujung, ketemu ujung, pagi dan sore. Orang yang sholat di pagi hari dan sore hari ya permulaan pagi dan di ujung malam atau katakanlah sebelum malam itu perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa. Yudhibna, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam kesempatan ini jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya bukan hanya pagi dan sore, tetapi ada malam, ada di tengah bolong, yaitu sholat zuhur dan sholat maghrib. Antara sholat maghrib sampai sholat isya itu ada namanya waktu, itu waktu mustajabah. Maka banyak orang yang melakukan sholat sunnah di situ berulang-ulang berkali-kali. Ketika kita di Indonesia, yang mustajabah itu adalah waktu. Kalau di Mekah memang tempatnya, baik di Madinah maupun di Makkah, itu tempatnya yang mustajab, gampang dikabul kalau orang berdoa. Tapi kalau di Indonesia itu karena waktu, antara azan dan iqamat itu waktu mustajabah. Antara khutbah ke-1 dan khutbah kedua, ketika khotib di mimbar, khutbah pertama, kemudian dia duduk, Bilal membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini waktu yang mustajabah, sebentar sekali itu.
paling-paling untuk baca surat Al-Ikhlas doang. Makanya khotib duduk itu nggak cuma duduk doang, baca doa, minimal baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bangun. Itu sangat mustajab sekali. Jadi waktunya sangat berharga. Kemudian malam Jumat. Malam Jumat juga malam yang mustajabah. Kemudian malam nisfu Sa'ban, ini nanti sekarang sudah tanggal 2 Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Malam apa jatuhnya itu? Biasanya Pak Dasimin suka ngitung itu. Nisfu Sa'ban itu jatuhnya malam apa? Kita biasa mengadakan habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali pada saat nisfu Sa'ban, malam yang mustajab. Insya Allah nanti kita umumkan malam nisfu Sa'ban itu malam apa ya. Kemudian malam Lailatul Qadar itu nanti bulan puasa yang kebanyakan pada 10 akhir dari Ramadan, tanggal-tanggal ganjil 21, 23 dan seterusnya. Supaya pengen mantep, nggak ganjil, nggak genep, tetap kita selalu mencari Lailatul Qadar dengan penuh ibadah, dengan tekun kita dalam rangka ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Itu waktu yang mustajab. Jadi kalau antara maghrib sampai isya disebutnya sholat awabin, asal kata taubat ya. Awabin, sholat yang memang banyak-banyak bertobat. Orang-orang tua banyakkan dari habis maghrib sholat sunnah terus sampai isya, namanya sholat awabin. Hadis yang terakhir, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri habita amaluhu, rawahul Bukhari. Ini ancaman ini. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sia-sialah amal kebaikannya. Ada orang sholat asar, waktunya sudah mepet waktu maghrib. Kalau mepet waktu maghrib ataupun subuh mepet terbitnya matahari, itu namanya waktunya disebut waktu tahrim, waktu yang haram. Kita kalau bangun tidur agak kesiangan, lihat mau sholat jamnya sudah jam sekian. Ini sekarang jam berapa nih misalnya? Jam 6 kurang seperempat. Kalau matahari belum keluar, kita masih boleh sholat subuh. Tetapi ketika matahari hampir keluar, yang diperkirakan ketika kita sholat matahari nongol, ini waktu tahrim. Gak boleh untuk sholat kita tanggung, wah udah mau keluar matahari, jangan-jangan saya baru dapat 1 rakaat nanti matahari nongol. Ini waktu tahrim, hati-hati. Ada waktu yang haram untuk sholat, artinya haram itu dilarang, dilarang sholat. Menjelang maghrib juga begitu, mengakhirkan sholat asar, entar dulu karena banyak pekerjaan, badannya kotor, tangannya kotor, belum cuci, belum mandi, belum apa. Begitu mau menjelang maghrib baru sempat, itu tidak boleh. Karena itu waktu yang dilarang. Dimungkinkan pada saat pas sholat matahari terbenam, nah itu waktu tahrim namanya.
Jadi waktu-waktu sholat itu ada yang tidak boleh pas menongolnya matahari, terbenamnya matahari, dan matahari ada di tengah-tengah kita. Persis. Ibarat bayang-bayang itu belum ada, hilang. Ini ada benda misalnya 20 cm, belum ada bayang-bayangannya. Ini berarti matahari pas di atas kepala. Kita jangan sholat dulu. Mau sholat apa? Sholat zuhur, belum waktunya. Nanti kalau sudah ada bayangannya 1 cm aja, 20 cm bayangannya 1 cm, ini berarti matahari sudah tergelincir. Itu boleh kita melakukan sholat zuhur. Ada apa, Bu? Iya, yang diributin apa itu? Ada 3 waktu yang tidak boleh untuk sholat. 1, terpas dengan terbitnya matahari, jangan. Terbenamnya matahari, tidak boleh. Matahari ada di tengah-tengah kita persis, juga itu tidak boleh. Sholat kan pekerjaan yang bagus, yang baik, iya, tapi ada waktunya. Maka kalau tidak tepat waktu itu dilarang. Itulah jamaah, pada hari ini beberapa hadis yang saya sampaikan. Sebelum masuk pada tanya jawab, saya sampaikan besok pagi ya kita ada suling pengajian pas giliran di sini. Ibu-ibu besok juga hadir, Bu. Ini kita akan panggil penceramah yaitu Dr. Yahya Agil MM. Beliau dosen di Universitas Bayangkara. Apakah dia sudah jadi dekan atau belum, saya besok tanyakan. Purnawirawan. Ya. Dulu banget waktu masjid kita masih jelek, pernah kita undang ke sini. Dia masih dokter Andes. Sekarang sudah doktor. Sudah dikirim undangannya. Mungkin Bapak-bapak ada lihat, Pak Gaus lihat di WA. Ya, itu. Sayang sekali kalau besok nggak bisa hadir. Mohon untuk bisa hadir. Bapak-bapaknya seragam pakai baju yang putih ya, Pak. Pakai putih, jadi biar kelihatan putih-putih gitu. Ibu-ibu, muknanya kan putih semua, Bu. Iya, pakai mukna ya. Jadi biar kelihatan kompak, bapak-bapak mohon maaf. Masalah sarungnya mau hitam atau hijau silakan, tapi paling tidak bajunya putih. Usahakan itu, bajunya putih. Ya. Habis subuh langsung. Kayak seperti ini ya. Habis subuh langsung ya. Siapin bajunya putih, pakainya putih, duitnya jangan ketinggalan. Iya, buat masukin kotak amal duitnya jangan ketinggalan gitu. Dan ini mau balik kelas berat ini. Jadi beda dengan yang lain. Ini juga kita undang untuk nuzul Quran nanti. Nuzul Quran pakai beliau juga. Maka berapa puluh tahun saya nggak ketemu, begitu jadi ketua DMI kita pas silaturahmi ke masjid yang ada di Bayangkara, ketemu beliau. Dia itu agak kayak paham, saya juga pangling gitu. Begitu kenalan, ternyata kita sudah pernah kenal, lama sekali itu puluhan tahun itu. Iya, luar biasa. Dipertemukan kembali, pernah diundang kemarin di Nurul Ikhwan, Masjid Nurul Ikhwan untuk subuh keliling di Nurul Ikhwan. Nah, kita panggil besok
hadir di sini. Aslinya Makassar, tetapi bahasanya sudah modern, artinya Jawa bisa gitu ya, Sunda bisa gitu. Ini orang Makassar yang kuliahnya di Jogja, jadi bisa bahasa Jawa juga. Itu sekedar informasi, maka jangan dilewatkan, besok sampai bisa hadir. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit, silakan. Mana? Ya. Ada mic-nya nggak? Mana mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saat sholat maghrib Ya. tapi dia pertama posisinya ada di luar itu ketika masuk ke belakang itu kan termasuk berjamaah apa sendiri? Di luarnya di mana? Di samping berjamaahnya, tapi dia ini jamaah tapi di samping ada di belakang sendiri. Nah ini kehalalan tembok berarti kan. Nah ini termasuk berjamaah apa sholat sendiri termasuknya? Baik. Di masjid sedang ada sholat berjamaah, 2 baris atau 3 baris, belakangnya kosong, tiba-tiba ada orang yang sholat di luar, begitu? Iya, di luar saja, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia sholat sendiri berarti terpisah sendiri. Kalau dia niatnya sholat berjamaah, aturannya jangan jauh-jauh ke sana. Di sini belakang juga masih muat kan? Iya, masih muat. Hah? Iya, masih muat. Iya. Ya kalau niatnya sholat berjamaah tetap pahalanya sholat berjamaah. Cuma itu nilainya ibarat KW 3 itu. KW 1-nya kan di sini saf yang belakang. Nah, KW 1, KW 2. Yang sana kok jauh, selagi dia masih mendengar maupun gerakan imam maupun makmumnya yang di belakang, maka itu sah jamaahnya. Tapi terkadang ikutin gerakan imam, Pak. Saya di samping ikutin imam itu di luar nggak lepas berjalan dalam Masih longgar. Ya. Ya itu tadi, dia sah sholat berjamaah tapi golongan KW 3. Kalau KW 3 dipasang kayak gini keramik kan repot tukangnya itu. Lentang-lentong ya. Nggak bagus. Ya. Bahkan untuk orang yang sangat mengutamakan safnya diluruskan dan dirapatkan, mereka 0 sekali nilainya. 0. Kan sawu sepupakum ya. Ini safnya diluruskan, dirapatkan barisannya. Ada kosong, tempat kosong aja kita harus maju. Saf yang kosong. Kita jauh di sana ngapain? Seolah-olah itu tidak taat kepada aturan cara berjamaah. Ya. Makanya kalau kita mau sholat berjamaah, lepaskan dulu hati kita. Jangan ada perasaan macam-macam dengan imamnya. Jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa kesel, kebencian, nggak boleh. Karena kalau ada rasa kebencian jadinya nggak khusyuk sholatnya. Apalagi di luar tembok. Saya sholat di luar tembok sana. Kenapa? Saya nggak cocok sama imamnya. Iya, jadi nggak jamaah itu dah. 0 nilainya itu. Sholatnya sah tapi wallahu alam dapat jamaah pahala jamaah atau tidak. Kayak sholat sendiri begitu. Sholatnya sah, cuma nilai berjamaahnya berkurang. Baik, ada yang lain? setelah sholat asar itu kan nggak ada sholat yang lain ya, masalah. Setelah sholat asar itu nggak ada sholat yang lain kan. Tapi kalau kita tiba-tiba itu lihat ada jamaah setelah
Ya. Jadi sholat sunnah yang tidak dibolehkan setelah subuh dan setelah asar. Makanya ini perlunya kita ngaji punya guru. Jadi bisa nanya kayak begini langsung. Nah, kalau kita gurunya Google nanya kemana gitu ya. Itu. Jadi habis subuh kayak kali ini nggak boleh sholat sunnah sebelum matahari terbit. Terbitnya juga sudah segagang tombak, qadra rumhin, diperkirakan 1,5 meter dari pandangan kita. Ini sudah keluar tuh ya. Kira-kira sudah naik dari pandangan kita 2 meter atau 1,5 meter, itu kita sudah boleh sholat duha. Kalau belum, kita nggak boleh sholat. Habis asar, sholat yang dibolehkan itu sholat yang insidentil, yang mendadak, contohnya sholat jenazah. Walaupun habis asar nggak apa-apa, karena itu tidak setiap saat ada, karena itu khusus untuk sholat jenazah. Terus sholat gerhana. Sholat gerhana, terjadinya gerhana adalah jam 5 sore, umpamanya gitu. Gerhana total jam 5 sore. Kita sholat, habis sholat asar, sholat sunnah dibolehkan karena insiden, dalam artian ada kejadian seperti itu, tidak karena Allah ya, bukan sengaja-ngaja ada gerhana lagi sholat, iya dia mendadak jenazah ya, itu boleh kalau itu. Tetapi ada ulama yang mengatakan kalau di Mekah, di Madinah nggak ada larangan itu. Nah, saya juga belum menemukan, tapi pernah dengar aja. Saya cari-cari di mana itu keterangannya belum saya dapatkan. Pernah dengar kalau di Mekah, Madinah itu habis sholat subuh, sholat asar pada sholat subuh. Katanya kenapa? Karena tempatnya memang mustajab, jadi tidak ada itu pengecualian. Tapi keterangannya saya belum pernah seperti itu. Kalau orang di sini di Indonesia kok melakukan, berarti dia memang belum tahu. Ya, saya itu belum tahu keterangannya. Ya. Jadi namanya mau sholat qabla subuh, dahulukan sholat jamaahnya kali ya. Oke. Bangun tidur. Ya. Masuk pada usul fikih bahwa kita harus ada yakin. Harus yakin bahwa ini masih boleh sholat subuh, jamnya juga masih memungkinkan. Lalu matahari juga belum kelihatan. Ada keyakinan etikat bahwa ini saya karena kesiangan bangun tidur langsung sholat subuh. Iya, jangan keluar rumah dulu, wudhu langsung sholat. Kita kan oh ini gitu. Jamnya jam-jam yang tanggung begitu. Kita yakin, keyakinan akan menghilangkan keraguan. Jadi harus yakin
yakin saja, setel yakin lah bahasa kitanya. Itu setel yakin, ini masih boleh sholat subuh, begitu. Nah, itu cara usul fikih seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.